Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ya. Kemarin aku sudah mengupload video tentang mitos dan juga fakta dari Glow and Lovely Bintang Beasiswa. Dan juga ada beberapa videoku sebelumnya di tahun kemarin juga menjabarkan tentang Glow and Lovely Bintang Beasiswa, entah dari proses seleksinya, persyaratannya, atau berbagai hal lah tentang Glow and Lovely Bintang Beasiswa. Mungkin kalau misalkan buat teman-teman yang saat ini mau mendaftar, kalian masih ada keraguan dalam diri kalian, atau mungkin setelah kalian melihat jumlah pendaftar Glow and Lovely di tahun kemarin itu sudah sangat membludak gitu, terus kalian kayak punya perasaan kayaknya nggak usah deh, kayaknya nggak bakalan lolos deh, lain sebagainya. Atau mungkin kalau misalkan kalian nggak punya prestasi, terus kalian mikir aku nggak punya prestasi nih, kayaknya nggak ada yang bisa diunggulkan dari diriku gitu. Atau mungkin aku nggak pernah ikut organisasi nih, kayaknya nggak ada yang bisa diunggulkan gitu. Nah, buat teman-teman semuanya, coba dengerin ceritaku kali ini. Kali ini aku hanya bersifat sharing aja ya teman-teman. Di sini aku nggak mau untuk mungkin ada istilah pamer atau mungkin bagaimana, dan aku berharapnya teman-teman yang mendengarkan ceritaku ini, teman-teman bisa termotivasi kembali lah untuk mendaftar Glow and Lovely Bintang Beasiswa. Nah, singkat cerita teman-teman, dulu waktu aku SMA, lulus SMA ya teman-teman. Karena di Glow and Lovely Bintang Beasiswa dulu itu pendaftarannya hanya satu jalur, di jalur reguler. Jadi yang daftar itu hanya lulusan SMA, SMK sederajat gitu yang akan masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, saat itu aku sudah sempat mendaftar di beberapa beasiswa juga, di sekitar 8 atau 7 beasiswa, tapi saat itu beasiswanya parsial semua teman-teman, hanya sekedar kayak 1 tahun kita dapat berapa, dapat 1 juta, 1.200.000, atau mungkin paling mentok-mentok itu dapat 3 juta gitu. Nah, saat itu ada sebuah keinginan karena aku pengen kuliah di luar kota, terus orang tuaku itu tidak memperbolehkan gitu. Dan aku punya keinginan kalau misalkan dapat beasiswa walaupun sedikit itu bisa meringankan bebanku untuk kuliah di luar kota, hanya sekedar pengen membuktikan gitu. Nah, singkat cerita, terus kayak aku saat itu gagal semua. Entah kenapa kayak hanya beasiswa seperti itu aku gagal. Aku nggak tahu kenapa. Padahal aku sudah merasa pantas gitu loh untuk mendapatkannya. Entah saat itu aku udah punya prestasi, walaupun prestasinya hanya beberapa segelintir aja ya. Nggak seperti teman-teman, kalau misalkan teman-teman yang saat ini punya prestasi banyak, teman-teman sudah sangat diunggulkan itu. Saat itu kan aku hanya punya berapa ya, tiga prestasi gitu kan. Dan menurutku itu sangat sedikit gitu dibandingkan teman-temanku yang lain. Terus organisasi pun aku juga organisasi di masyarakat gitu loh teman-teman. Kalau di sekolah aku nggak ikut organisasi yang kayak OSIS dan lain sebagainya. Aku hanya ikut rohis saat itu. Tapi kan kalau rohis aku pun juga bukan di intinya gitu loh. Jadi aku hanya sekedar ikut kegiatannya dan lain sebagainya gitu. Aku ya sempat merasa minder juga, karena saat itu dibarengi juga dengan kegagalanku saat itu, terus dibarengi juga aku kayak gak punya pengalaman dan lain sebagainya. Tapi entah kenapa ada beasiswa ini aku langsung pengen daftar teman-teman. Aku nggak tahu yang didapetin itu apa saja, terus aku nggak tahu mentor yang bisa mengarahkanku untuk daftar beasiswa ini tuh kayak gimana gitu loh. Aku nggak punya semua itu, aku hanya sekedar modal nekat untuk daftar beasiswa ini. Dan singkat ceritanya aku isi semuanya, terus semuanya mulai dari esai dan lain sebagainya. Kalau untuk esai sendiri teman-teman, karena aku tahu kemampuan diriku tuh nggak bisa kalau langsung gitu untuk mengerjakan, jadi aku tulis dulu pertanyaannya di WA, terus aku jawab satu-satu, terus sudah dijawab aku lihat lagi ini jawabannya sudah tepat atau belum, ataukah ada yang perlu dikurangi atau ditambahin gitu. Nah, ini aku pelajarin teman-teman, karena dari dulu waktu aku SMA di kelas 12, alhamdulillah aku juga dapat beasiswa dari Gerakan Tunas Bangsa, dan aku ucapin terima kasih banyak dari Gerakan Tunas Bangsa. Jadi Gerakan Tunas Bangsa itu di komunitas, semacam komunitas beasiswa gitu kan, di Kudus dan sekitarnya gitu. Dan di sana kita juga bukan hanya mendapatkan beasiswa uang saja, tapi di sana kita juga dapat capacity buildingnya juga, atau pengembangan dirinya juga. Kita ada kelas public speaking, ada coaching juga gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, waktu aku mendaftar di Tunas Bangsa itu, aku juga ada sesi wawancaranya. Jadi di sana aku udah punya gambaran lah nanti kalau wawancara beasiswa tuh semacam ini gitu. Nah, terus dari esai itu aku kayak
punya gambaran lah, evaluasi. Oh, kalau misalkan di Gerakan Tunas Bangsa dulu aku nulisnya seperti ini, di Guru Lovely Bintang Beasiswa harus nulisnya sama atau mungkin lebih baik gitu. Nah, dari sana aku alhamdulillah juga dari Tunas Bangsa itu aku mendapatkan kesempatan untuk lebih mengenal diriku sendiri gitu. Dari kelas-kelas yang ada, kelas public speaking, kelas coaching dan lain sebagainya, itu kayak menggali lagi lah, aku tuh maunya kayak gimana, terus kelebihanku tuh kayak gimana, kekuranganku tuh kayak gimana gitu. Jadi lebih tahu. Nah, itu dari sana aku model nekat dari pengalaman-pengalamanku di Gerakan Tunas Bangsa, terus aku implementasikan lah untuk menjawab pertanyaan, mendaftar di Guru Lovely Bintang Beasiswa. Singkat cerita, di saat itu kayak aku nunggu 1 bulan, hampir 1 bulan lebih kalau nggak salah, itu di seleksi berkas teman-teman. Entah kenapa kayak saat itu aku nggak pernah lihat email, sama sekali nggak pernah lihat email, tapi ternyata ada keinginan untuk lihat email, dan alhamdulillah ada dinyatakan lolos gitu kan. Dinyatakan lolos, terus saat itu aku disuruh bikin video semacam itu. Nah, videonya itu beda teman-teman, kalau sekarang udah nggak ada video ya. Kalau dulu itu tuh waktu aku kan corona ya, jadi yang pertama kita seleksi berkas terus disuruh untuk bikin video tentang diri kita, ya hampir sama kayak wawancara gitu, ada pertanyaan-pertanyaannya tapi kita rangkum dalam sebuah video. Dan alhamdulillah aku bisa untuk memenuhi itu dan lolos di tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya wawancara, dan aku kayak ngerasa enjoy aja ketika wawancara gitu, karena udah berbekal di Gerakan Tunas Bangsa dulu. Kalau wawancara beasiswa tuh seperti ini gitu, terus aku jawab dengan berbagai list pertanyaan yang kira-kira muncul gitu. Kalau buat teman-teman semuanya yang kira-kira kayak ini pertanyaan yang muncul di wawancara tuh apa saja, kalian boleh juga untuk lihat di videoku sebelumnya ya teman-teman. Di situ sudah aku cantumin tentang pertanyaan apa saja yang kira-kira muncul di Guru Lovely Bintang Beasiswa wawancaranya. Nah, terus saat itu alhamdulillah aku lolos terus masuk ke tahap home visit ya. Home visit, dan alhamdulillah aku lolos juga. Kalau home visit ini kadang tuh ada yang mikir gitu teman-teman, home visit ini itu diperuntukkan untuk orang-orang yang nggak mampu. Terus kalau misalkan mereka mampu, mereka seolah-olah untuk menutupi kekayaannya atau barang yang dimiliki dari orang tuanya gitu. Dan menurutku ini juga nggak ada kaitannya ya teman-teman, karena kalau misalkan aku melihat di Guru Lovely Bintang Beasiswa itu kan ya hampir semua orangnya tuh mampu gitu loh teman-teman. Nggak ada orang yang kayak nggak benar-benar nggak mampu gitu, kayak menurutku jarang ditemukan. Mungkin ada 1-2 tapi jarang ditemukan. Jadi menurutku nggak apa-apa sih, yang penting itu satu, kalian berbekal mimpi kalian, kalian berbekal keinginan kalian untuk berkontribusi, itu yang paling penting sih. Yang menurutku itu yang paling dinilai, bukan kekayaannya atau parasnya dan lain sebagainya gitu. Dan alhamdulillah dari sana aku ada sebuah keinginan untuk mendaftar lagi kan di beasiswa-beasiswa lain, tapi ternyata alhamdulillah aku udah lolos di Guru Lovely Bintang Beasiswa. Dan saat itu juga dibarengin aku daftar di SPAN PTKIN. Jadi SPAN PTKIN tuh hampir sama seperti SNBP ya kalau sekarang di kampus PTN, tapi di SPAN PTKIN itu untuk PTKIN gitu, untuk agama, untuk kampus-kampus yang agama gitu. Terus yang kedua, aku juga daftar di Mandiri. Mandiri salah satu kampus negeri di Semarang gitu. Dan alhamdulillah aku lolos keduanya. Tapi ternyata di sini di Guru Lovely Bintang Beasiswa itu mengharuskan awardingnya untuk diterima di jalur nasional gitu. Entah sekarang itu SNBP sama SNBT, itu aja gitu. Kalau dulu aku kan SNMPTN sama SBMPTN gitu kan. Atau sejenisnya. Kalau di PTKIN itu sekarang ada SPAN PTKIN sama UMPTKIN, semacam itulah. Nah, ternyata yang di satu ini di kampus negeri juga di Semarang, itu aku juga keterima alhamdulillah, dan aku dapat UKT terendah karena saat itu aku masuk di jalur prestasi. Walaupun prestasinya itu sedikit ya, tapi alhamdulillah aku lolos di tahap itu. Terus aku kan bingung ya mau ngambil yang kedua ini, karena aku merasa yang kedua ini pilihannya lebih bagus daripada kampusku yang pertama ya saat ini aku kuliah gitu kan. Tapi ternyata kayak dari Guru Lovely itu mengharuskan untuk masuk jalur SPAN PTKIN. Terus aku bingung nih gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk di yang pertama gitu. Karena dari Guru Lovely Bintang Beasiswa itu juga yang pertama mereka mengharuskan untuk masuk ke SPAN PTKIN. Yang kedua memang karena orang tuaku itu mengharuskan aku di kotaku sendiri gitu, nggak di luar kota. Walaupun di luar kota tuh dengan biaya yang murah, tapi kan ternyata banyak yang nggak mendukung gitu. Dan alhamdulillah di saat ini aku ngerasa kayak banyak hal yang bisa aku dapetin. Mungkin kalau misalkan dulu aku ikut keinginanku untuk nggak usah daftar lah, nggak bisa dapet apa-apa nih gitu,
mungkin aku nggak bisa sebersyukur saat ini gitu, bisa bertemu dengan orang-orang baru gitu, walaupun aku saat ini ada di kampus yang mungkin di bawah mereka, tapi entah kenapa ketika aku ketemu sama teman-teman dari Grow and Lovely Bintang Beasiswa itu kayak rasa produktifnya itu kerasa banget, rasa untuk mengembangkan dirinya itu kerasa banget gitu. Dan dari sana juga, dari kegiatan-kegiatan capacity buildingnya juga, itu kayak membuat aku semakin untuk berkembang gitu loh. Dari aku nggak pernah kemana-mana, terus menginjakan kaki ke Jogja sendirian. Aku udah pernah ke Jogja tapi nggak pernah sendirian teman-teman. Itu dapat suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi aku kayak ngerasa, oh banyak ya di dunia ini tuh hal yang belum aku tahu gitu. Dari capacity buildingnya, dari berbagai hal yang diberikan oleh Grow and Lovely Bintang Beasiswa gitu. Dan belum tentu juga kan kalau misalkan aku ngambil di kampus keduaku saat itu, aku belum tentu bisa merasakan manfaat-manfaat dari Grow and Lovely Bintang Beasiswa, dari capacity buildingnya, bertemu sama orang-orang yang baru, bertemu sama orang-orang yang produktif, yang senantiasa suportif gitu kan. Terus juga ketemu sama coaching-coaching yang sangat luar biasa, yang mereka tuh selalu aware gitu loh, selalu bisa gak apa-apa kalau misalkan mau tanya, gak apa-apa gitu. Dan ini adalah manfaat-manfaat yang bisa aku dapatkan dari Grow and Lovely Bintang Beasiswa. Kalau misalkan saat itu teman-teman selalu menginginkan, oh aku gak usah daftar deh, gitu. Mungkin teman-teman gak bisa merasakan manfaat dari Grow and Lovely Bintang Beasiswa. Walaupun aku tahu pendaftarnya itu banyak, tapi gak apa-apa, dicoba aja dulu. Siapa tahu itu rezekinya. Kayak aku dulu kan aku gak tahu ya teman-teman, ini aku keterima atau enggak ya gitu, karena aku tahu kayak ini dari produk yang terkenal gitu kan. Terus aku nggak tahu dapatnya apa, tapi ternyata di semuanya itu di luar ekspektasi, yang aku dapetin lebih dari apa yang aku bayangkan. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini masih ragu, nggak apa-apa, kalian usahain aja, kalian daftar aja dulu ya. Kalau misalkan kalian nggak keterima, hitung-hitung kalian itu mempersiapkan diri untuk disiplin, kalian lebih mengenal diri kalian sendiri, menuliskan esai untuk persiapan beasiswa yang lain, karena kayak beasiswa yang lain pun juga pasti akan melihat dari sisi keinginan kalian untuk berkontribusi gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, semangat ya teman-teman. Nah, sekian dari aku teman-teman. Mungkin video kali ini hanya cerita sedikit, dan buat teman-teman semuanya tetap semangat dan jangan menyerah. Kalian daftar aja nggak apa-apa. Entah itu berhasil atau enggak, kalian pasti akan dapat manfaatnya. Oke, terus semangat ya teman-teman.